Assalamualaikum anak soleh-solehah. Nah, hari ini kita akan belajar bab 1 terakhir, yaitu tentang operasi pembulatan. Kemarin kita sudah belajar tentang pembulatan pecahan, pembulatan desimal, dan pembulatan persen. Nah, sekarang kita masuk di operasi penjumlahan dan pengurangannya. Yang pertama, kita akan belajar pecahan dulu. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Bulatkan hasil atau taksirlah hasil dari 4 2/3 ditambah 5 3/4. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dibulatkan 1 per 1. Ya, jadi dibulatkan 1 per 1 dulu. Jadi ini kalau ada 4 2/3 ditambah 5 3/4, ini 4 2/3 nya dibulatkan dulu, kemudian 5 3/4 nya dibulatkan dulu, setelah itu baru dijumlahkan kalau tandanya jumlah. Kalau kurang berarti ya tinggal mengurangi. Nah, caranya adalah kita tulis dulu yang pertama 4 2/3. Nah, anak-anak kemarin ingat caranya dibandingkan dengan berapa? Benar, setengah. Jadi yang pecahannya ini 2/3 titik 1/2. Lebih apa? Coba ini kali silang. 2 kali 2 titik 1 kali 3. 2 kali 2 4 titik 1 kali 3 3. Nah, 4 sama 3 lebih besar mana? 4, jadi lebih besar. Jadi 2/3 lebih besar dari 1/2. Jika lebih besar, maka angka yang di depannya ditambah 1. Jadi 4 2/3 kalau dibulatkan menjadi 5. Begitu. Lalu yang kedua, kita membulatkan 5 3/4. Caranya sama. Yang dibulatkan apanya dulu? 3/4. Kita bandingkan dengan setengah. Ya, 1/2. Yuk dikali silang. 3 kali 2 titik 1 kali 4. 3 kali 2 6 titik 1 kali 4 4. Nah, 6 sama 4, 6 lebih apa daripada 4? Lebih besar. Jadi 3/4 lebih besar dari 1/2. Jika lebih besar, maka angka yang di depannya ditambah 1. Jadi 5 3/4 jika dibulatkan menjadi berapa ini? 6. Nah, dari sini kita bisa menjawab. Jadi 4 2/3 ditambah 5 3/4 sama dengan 4 2/3 tadi hasilnya berapa? 5. Ditambah 5 3/4 hasilnya berapa? 6. Jadi 5 tambah 6 sama dengan 11. Satu soal lagi untuk contoh. Bulatkan 6 3/7 dikurangi 2 1/5. Nah, caranya bagaimana? Sama, dibulatkan 1/1. Cara 6 3/7. Nah, angka berapa ini? 3/7 nya. Kita olah dulu. 3/7 titik berapa? 1/2. Jadi pembandingnya kalau pecahan itu tetap pakai 1/2 ya. Setelah itu dikali silang. 3 kali 2 titik 1 kali 7. 3 kali 2 6 titik 1 kali 7 7. 6 lebih apa daripada 7? Lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil berarti angka yang di depannya ini tetap. Jadi 6 3/7 kalau dibulatkan tetap 6. Karena apa? Lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil tetap, kalau lebih besar ditambah 1 angka yang di depannya. Yang kedua, 2 1/5. Ya, berarti yang kemana ini? 1/5 nya 1/5 titik 1/2. Dikali silang. 1 kali 2 titik 1 kali 5. 1 kali 2 2 titik 1 kali 5 5. 2 lebih apa daripada 5? Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti angka yang di depannya tetap. Jadi 1/5 jika dibulatkan 2.
Yuk, sekarang kita tulis 6/3/7 dikurangi 21/5 sama dengan 6/3/7 tadi dibulatkan berapa? 6 dikurangi 21/5 dibulatkan menjadi 2. Jadi 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Mudah kan anak-anak? Sekarang yang kedua, desimal. Sama anak-anak, kalau desimal itu kita bulatkan ke angka yang ke taksiran yang paling sedikit. Ya, jadi pembulatan taksiran itu sama bahasanya ya. Contoh, taksirlah 3,6 ditambah 4,6. Nah, ini bagaimana caranya? Sama, kita taksir 1/1, jadi 3,6. Kita lihat angka yang paling belakang. Angka berapa ini? 6. 6 lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih. Kalau lebih dari 5, maka angka yang di depannya ditambah 1. Jadi berapa? 1 tambah 3? 4. Ditambah angka yang paling belakang, kita lihat. Angka berapa ini? 6. 6,5. 6 lebih apa dari 5? Lebih besar. Kalau lebih besar, angka yang di depannya ditambah 1. Jadi 1 tambah 4, 5. Jadi 3,6 ditambah 4,6 sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 9. Jadi kalau desimal itu nanti kita lihat, kalau di situ tidak ada keterangannya dibulatkan ke satuan terdekat atau puluhan terdekat, kita ambil angka yang paling belakang. Lagi misalnya 18,7 ditambah 20,3. Nah, seperti ini ya. Coba kita lihat angka yang paling belakang, 7. 7 lebih apa daripada 5? Lebih besar. Kalau lebih besar artinya angka yang di depannya ditambah 1. 1 tambah 18, 19. Ditambah 3. 3 lebih apa dari 5? Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti angka yang di depannya tetap. Jadi berapa ini angkanya? 20. Tinggal menjumlahkan 19 tambah 20, 39. Begitu, oke. Selanjutnya adalah persen. Nah, Bu Wiwi mau membuat garis bilangan dulu. 0%, 50%, 100%, 25%, 75%. Nah, ini untuk memudahkan anak-anak ya. Kalau persen itu pakainya ini 0, 25, 50, 75 dan 100 karena ini adalah angka yang mudah untuk menghitung persen. 26% dari 1000 adalah, nah nanti kalau ada soal seperti ini ya, 26% dari 1000 adalah berapa? Nah, kita lihat 26% ini dekat dengan mana? Dekat dengan ini. 26% itu letaknya di mana? Berarti kan setelah 25% ya, berarti kan letaknya dekat dengan 25%. Jadi 26% ini dibulatkan mendekati angka yang paling dekat dengan ini. Dipilih. Berarti angka berapa yang mendekati 26%? Iya, 25% karena letaknya 26% kan sebelahnya ini. Berarti kita tulis 26% dari 100 adalah 26% tadi mendekati berapa? 25% dari, itu artinya dikali ya. Dikali 1000. Nah, 25% itu bisa ditulis 25/100 dikali 1000. Nah, kalau ada cara seperti ini anak-anak, ini cara yang lebih mudah. 1000 dibagi 100. Kalau sudah nanti hasilnya dikali 25 atau seperti ini. Ini nolnya berapa? 1 coret. Ini juga coret 1. Ini nolnya ada berapa? 1 lagi, coret 1 lagi. Nah, berarti tinggal berapa ini? 25 dikali 10, 250. Atau kalau anak-anak bingung boleh seperti ini ya. 1000 dibagi 100 hasilnya berapa? Lalu dikalikan dengan 25.
Contoh lagi, misalnya 68% dari 1000 atau dari 2000 adalah titik-titik. 68%. Ini dekat dengan mana? 68%. Dekat dengan ini apa ini? Iya, lebih dekat dengan 75%. Lebih dekat dengan ini. Jadi 68% kita bulatkan ke 75%. Dikali dari artinya dikali berapa ini? 2000. Kita tulis 75 per 100 dikali 2000. Caranya bagaimana? 2000 dibagi 100 berapa? 01 corek, punya ini 01 corek. 01 corek, punya ini 01 corek. Jadi tinggal berapa? 20. 75 kali 20. 1500. Nah anak-anak, ini adalah materi kita hari ini. Soalnya setelah ini akan Bu Wiwi kirimkan. Nah ini supaya tidak lupa, sekalian anak-anak catat ya. Nanti Bu Wiwi fotokan juga untuk materinya ini ya. Monggo apabila ada yang ditanyakan, anak-anak bisa bertanya.